semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana jadinya kalau semua data penting kalian tiba-tiba hilang? Ngeri kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dunia penyimpanan digital bareng dua pahlawan yang mungkin jarang kedengeran tapi penting banget, RAID dan NAS. Siap buat ngambil alih kendali penuh atas data digital kalian? Yuk kita mulai. Coba deh pikirin sebentar, foto-foto keluarga yang nggak bisa diulang, dokumen kerjaan yang krusial, atau mungkin proyek kreatif yang udah dikerjain bertahun-tahun. Semuanya nyebar di laptop, HP, atau di cloud. Tapi pertanyaannya, apa itu semua benar-benar aman? Gimana kalau satu waktu hard disknya rusak total? Ini dia, kecemasan kita semua di era digital. Tapi tenang-tenang, ada solusinya kok. Makanya, yuk kita kenalan sama dua jagoan keamanan data modern. Yang pertama, Network Attached Storage, atau kita sebut aja NAS, dan yang kedua, Redundant Array of Independent Disk, atau RAID. Mereka inilah jawaban buat masalah data yang berantakan dan rawan hilang. Oke, kita mulai dari NAS dulu ya. Coba bayangin deh, NAS ini kayak berangkas data pribadi punya kalian sendiri. Bentuknya itu perangkat fisik, kayak server kecil gitu, yang tinggal dicolok ke router di rumah atau kantor. Hasilnya, kalian jadi punya cloud pribadi sendiri. Semua data bisa diakses dengan aman dari mana aja, pakai komputer, tablet, HP, tanpa perlu bayar biaya langganan bulanan. Keren kan? Nah, kalau NAS itu kita ibaratkan sebagai berangkasnya, RAID ini adalah strategi pengamanan di dalamnya. Penting buat diingat, RAID itu bukan perangkat ya, tapi sebuah teknologi yang bikin beberapa hard disk kerja barengan. Tujuannya ada dua, antara bikin performa jadi super kencang atau bikin keamanan data jadi super ketat dengan cara menggandakan data kalian. Jadi, ini nih poin yang paling penting dan sering bikin orang bingung. Gini deh biar gampang. RAID itu teknologi yang ada di dalam NAS, yang fokusnya ngatur hard disk. Sementara NAS itu perangkat yang nyambung ke jaringan rumah kamu, yang fokusnya ngasih kamu akses gampang ke data-data itu. Simpelnya gini, NAS itu mobilnya, RAID itu mesin di dalam mobilnya. Oke, sekarang bagian yang seru nih. Milih kekuatan super buat data kita. Milih level RAID itu soal prioritas. Kalian butuh kecepatan kilat buat ngedit video, atau keamanan berlapis-lapis buat arsip foto keluarga yang tak ternilai, atau mungkin butuh yang seimbang aja, dapat dua-duanya. Yuk kita bedah satu-satu opsinya. Pertama ada RAID 0. Ini mode ngebutnya. Sistemnya bakal mecah data dan nulis ke beberapa disk sekaligus, jadi super cepat. Bayangin aja kayak jalan tol yang punya banyak lajur. Tapi risikonya juga super gede. Kalau satu aja disk rusak, semua data kamu bakal hilang. Semuanya. Jadi ini pilihan buat performa, bukan buat proteksi. Selanjutnya, kebalikannya banget. RAID 1 atau sering disebut mirroring. Ini dia pilihan buat keamanan maksimal. Jadi setiap data yang kamu simpan di disk pertama bakal langsung diduplikasi sama persis ke disk kedua. Kayak punya fotokopian instan buat semua file kamu. Kalau satu disk rusak, tenang. Data kamu aman di kembarannya. Sempurna banget buat file-file yang nggak ada gantinya. Terus gimana kalau butuh dua-duanya? Nah, disinilah RAID 5 masuk. Dengan minimal 3 disk, RAID 5 ini nawarin keseimbangan yang pinter antara kapasitas penyimpanan yang lega, kecepatan yang oke, dan pastinya keamanan. Sistem ini masih bisa bertahan kalau salah satu disknya rusak, tanpa harus motong setengah kapasitas penyimpanan kayak RAID 1. Makanya ini jadi pilihan paling populer karena serbaguna banget. Dan buat kalian yang maunya performa dan keamanan tanpa kompromi, ada RAID 10. Sesuai namanya, ini gabungan antara RAID 1 dan RAID 0. Kalian dapat amannya mirroring dari RAID 1, sekaligus dapat ngebutnya dari RAID 0. Ini solusi premium buat para profesional atau siapapun yang butuh performa dan proteksi maksimal. Tapi ya, butuh minimal 4 disk buat jalanin ini. Oke, biar lebih gampang, kita rangkum di tabel ini ya. Coba lihat, RAID 0 itu buat ngebut, tapi risikonya tinggi banget. RAID 1 itu super aman, tapi ya gitu, kapasitas kita kepotong setengah. RAID 5 nawarin keseimbangan yang pas buat penggunaan sehari-hari. Dan terakhir, RAID 10, nih pilihan sultannya. Dapat kecepatan dan keamanan top, tapi biayanya juga paling tinggi. Nah, tabel ini bisa jadi panduan kalian buat milih nih. Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita ke bagian praktiknya. Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi percaya deh, nyiapin NAS dan konfigurasi RAID itu jauh lebih gampang dari yang kalian bayangin. Sini, saya pandu langkah-langkah dasarnya, biar kita bisa ubah kotak itu jadi cloud pribadi kalian sendiri. Pertama, persiapan fisiknya dulu. Langkah 1, pilih hard disk yang bener. Penting banget buat pakai yang emang dirancang khusus buat NAS, kayak WD-RAID atau Seagate Ironwolf. Kenapa? Soalnya mereka lebih tahan banting buat kerja 24/7. Terus tinggal pasang deh disknya ke slot dinas kamu.
Terakhir, sambungin NAS ke router pakai kabelan dan nyalain. Udah sesimpel itu. Nah, setelah hardware-nya siap, kita pindah ke software. Gampang kok, tinggal buka browser, ketik alamat NAS kamu, terus cari menu yang namanya Storage Manager atau manajer penyimpanan. Nanti di situ, kamu tinggal bikin storage pool dan di bagian inilah kamu pilih level RAID yang kamu mau. Sistemnya bakal ngeformat disk dan selesai. Cloud pribadi kamu udah aktif dan siap dipakai. Dan begitulah. Cuma dengan beberapa langkah gampang, kalian udah berubah dari yang tadinya cuma pengguna data, jadi penguasa data. Sekarang kalian punya kendali penuh, keamanan, dan kemudahan akses atas semua aset digital paling penting kalian. Selamat datang di era kedaulatan data. Jadi, yuk kita simpulkan obrolan kita hari ini jadi 3 poin penting yang gampang diingat. 1. Brankas itu adalah brankas data pribadi kalian di jaringan. 2. RAID. Itu strategi keamanan atau kecepatan di dalam brankas itu. Dan yang ketiga, pilihan RAID yang tepat itu tergantung banget sama prioritas kalian. Mau ngebut pakai RAID 0 atau mau super aman pakai RAID 1. Sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan ini buat kalian. Setelah tahu semua ini, setelah lihat betapa gampangnya buat ngambil kendali, langkah pertama apa yang bakal kalian lakuin buat ngamanin dunia digital kalian hari ini? Mungkin mulai riset kecil-kecilan soal perangkat NAS, atau minimal bikin cadangan data yang paling penting dulu. Pilihannya ada di tangan kalian. Terima kasih udah menyimak.